kelompok 6 akan memaparkan materi kami tentang informative speech yang diampu oleh Ibu Regina Nainggolan dengan mata kuliah Psikologi Komunikasi. Sebelum masuk ke dalam materi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Kenalkan, nama saya Stika Warni Siregar dengan NIM 2101050013. Perkenalkan, nama saya Hesti Martinez Koya dengan NIM 2101050002. Perkenalkan, nama saya Bangun Saat Marulika Duta Barat dengan NIM 2101050025. Perkenalkan, nama saya Onesimus Oniswala dengan NIM 2101050033. Demikianlah perkenalan dari kelompok kami. Simaklah materi kami berikut ini. Pertama, saya akan membahas tentang informative speech atau pidato informatif. Yang pertama yaitu pidato informatif adalah mengkomunikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang suatu proses peristiwa, orang atau tempat, objek atau konsep. Yang kedua, pembicara informatif berbagi apa yang mereka ketahui yang telah teliti untuk membiaskan audiens dengan topik yang ingin atau perlu dipahami audiens. Yang ketiga, ketika Anda memberikan pidato di depan audiens untuk menyampaikan informasi tentang topik atau masalah tertentu, itu dikatakan sebagai pidato informatif. Presentasi bisnis, seminar di perguruan tinggi, presentasi kelas di sekolah adalah beberapa contoh pidato informatif. Data konkret, jaringan abstrak. Yang keenam, hubungkan yang tidak diketahui dengan yang tidak diketahui. Yang ketujuh, masukkan bahan-bahan yang menarik perhatian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang organisasi pesan. Dalam teori Monroe, pidato informatif hanya mempunyai 3 tahap saja, yaitu perhatian, kebutuhan, dan pemuasan. Perhatian. Pada tahap perhatian, tahap yang pertama Anda harus menarik perhatian pendengar. Anda harus memusatkan perhatian yang terbagi kepada pokok bahasan yang Anda sampaikan. Ada 4 hal: menunjukkan topik, menghubungkan topik dengan pendengar, membangunkan kredibilitas, dan menjelaskan susunan pembicaraan atau semacam daftar acara untuk pidato Anda. 2. Kebutuhan. Pada tahap kebutuhan, Anda dapat menjelaskan mengapa informasi yang akan Anda sampaikan itu penting bagi khalayak, mengapa mereka perlu mengetahuinya. Bagi khalayak yang baru pertama kali mendengar topik, lakukanlah 4 cara. A. Pernyataan. Tunjukkan pentingnya pokok bahasan dan perlihatkan bagaimana mereka perlu lebih banyak tahu tentang pokok tersebut. B. Ilustrasi. Berikan beberapa contoh pemisalan anekdot yang menonjolkan kebutuhan pendengar. C. Peneguhan. Sajikan fakta, angka, dan kutipan tambahan untuk lebih meyakinkan pendengar. D. Penunjukan. Perlihatkan bahwa pokok pembicaraan berkaitan dengan kepentingan, kesejahteraan, dan keberhasilan khalayak. Selanjutnya, pemuasan. Pada tahap pemuasan, Anda menyampaikan informasi itu sendiri. Misalnya, di sini Anda menjelaskan keterampilan berpidato atau yang Anda sebutkan pada awal pembicaraan. Tahap ini sebaiknya dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, ikhtisar pendahuluan. Di sini Anda menyebutkan pokok-pokok pembicaraan satu demi satu. Tujuannya adalah membantu khalayak memperoleh gambaran menyeluruh tentang isi pembicaraan kita, dan Anda harus konsisten mengikuti urutan yang Anda sebutkan pada ikhtisar permulaan. Yang kedua, informasi terperinci. Informasi terperinci pokok-pokok pembicaraan yang sudah disebutkan sebelumnya, dijelaskan satu persatu. Anda memasukkan berbagai teknik pengembangan bahasan, ilustrasi, statistik, analogi, dan lain-lain. Semuanya harus Anda susun secara sistematis dan logis. Yang ketiga, ikhtisar akhir. Anda menyebutkan kembali hal-hal yang sudah Anda bicarakan. Anda mengulangi pokok-pokok penting, konklusi, atau kesimpulan yang lahir setelah pembahasan. Biasanya ikhtisar akhir lebih panjang daripada ikhtisar permulaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang teknik perkembangan bahasa dalam pengantar. Yang pertama, menarik perhatian, dan yang kedua, gunakan hentian panjang untuk memuaskan perhatian, dan yang ketiga, ajukan pertanyaan retoris. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang teknik perkembangan bahasa dalam pengantar. Yang pertama, menarik perhatian, dan yang kedua, gunakan hentian panjang untuk memuaskan perhatian, dan yang ketiga, ajukan pertanyaan retoris. Yang keempat, pancing jawaban dari pendengar. Yang kelima, kutip statistis yang mengejutkan, dan yang keenam, ceritakan kisah atau anekdot. Yang ketujuh, buat humor. Yang kedelapan, mengumumkan topik.
Yang ke-9, sebutkan topik secara langsung. Dan yang ke-10, dekati topik secara tidak langsung dari cerita hipnotesis. Yang ke-11, menegaskan relevansi. Yang ke-12, menjelaskan mengapa Anda memilih topik. Yang ke-13, tunjukkan bagaimana topik mempengaruhi khalayak. Yang ke-14, memperlihatkan bagaimana khalayak dapat menggunakan informasi. Yang ke-15, nyatakan bagaimana khalayak dapat menarik keuntungan. Dan yang ke-16, hubungan dengan situasi pembicara atau acara yang sedang berlangsung. Yang ke-17, membangun kredibilitas. Yang ke-18, tegaskan siapa Anda. Yang ke-19, jelaskan alasan pribadi mengapa Anda bicara. Yang ke-20, tunjukkan latar belakang yang relevan dengan topik. Yang ke-21, perlihatkan good sense dan goodwill, tampakkan semangat dalam suara dan cara. Yang ke-22, menyusun pesan. Yang ke-23, sebutkan cakupan yang akan dibahas. Dan yang ke-24, tunjukkan susunan pokok bahasan. Dan yang terakhir, yang ke-25, gunakan perpindahan gagasan yang jelas. Demikianlah pemaparan dari materi kami. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.